tinggal diam saat sang ibunda menjadi korban ujaran kasar di media sosial, Abizar Al-Ghifari mengambil langkah tegas. Pada Kamis kemarin, ia terlihat mendatangi Polda Metro Jaya bersama Umi Pipik dan kuasa hukumnya. Kehadiran mereka bukan sekedar formalitas, tetapi sebagai bentuk nyata perlindungan terhadap kehormatan keluarga. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari somasi yang sebelumnya dilayangkan Abizar kepada 2 akun media sosial yang diduga sebagai sumber ujaran kebencian tersebut. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan, Umi Pipik akhirnya resmi melaporkan kedua akun tersebut ke pihak berwajib. Dalam laporan tersebut, mereka membawa sejumlah dokumen penting, seperti tangkapan layar komentar bernada kasar, riwayat percakapan, serta bukti digital lainnya yang dapat memperkuat aduan. Saya tadi datang untuk memberikan laporan. Jadi ini lebih kepada memberikan pelajaran si efek jerah untuk siapapun gitu, untuk public figure siapapun ketika dibully atau siapapun bukan public figure pun juga kalau ketika mendapatkan bulian pun pasti tidak akan mengenakan gitu ya. Jadi ini hanya membuat sebuah efek jerah, pembelajaran lah. Baik lagi saya bilang kemarin, saya yang lakukan somasi, saya yang melakukan yang mulai untuk membuat ini semua kan saya. Jadi tetap harus saya yang kawal dari awal sampai akhir, sampai nanti hasil akhir dari polisi nanti gimana tetap akan saya kawal. Ini sebagai anak, ngejagain ibunya gimana sih? So far sih kita cuma ada 1 orang aja, cuma kita akan tetap lakukan sesuai proses hukum. Teman-teman, jadi kami hari ini sudah melaporkan beberapa akun, nanti selengkapnya biar teman-teman di pihak kepolisian akan melakukan proses penyelidikan. Selanjutnya apakah nanti dinaikkan tingkatnya ke penyidikan, setelah itu ada penetapan tersangka, kami menyerahkan sepenuhnya pada pihak kepolisian karena hari ini Umi Pipik sudah membuat laporan resmi terhadap penghinaan ataupun pencemaran nama baik melalui media elektronik pasal 27 Undang-Undang ITE, junto pasal 310 dan 311 KUHP. Jadi kami serahkan selanjutnya proses pada pihak kepolisian untuk bagaimana kasus ini ditindaklanjuti. Seperti teman-teman ketahui juga, kenapa kemarin Abizar yang melakukan somasi, tapi Umi yang membuat laporan kepolisian. Ini sifatnya delik aduan. Delik aduan itu adalah orang yang terkena kejahatan langsung yang harus melaporkan kepada pihak kepolisian. Contohnya kemarin Bapak mantan Presiden kita, Pak Jokowi, yang diduga dicemarkan juga nama baiknya, dan Pak Jokowi langsung hadir juga ke PMJ untuk membuat laporan kepolisian. Nah, begitu juga Umi hari ini hadir untuk membuat laporan kepolisian terkait dengan pasal penghinaan. Beberapa hari sebelum mendatangi Polda Metro Jaya, Abizar Al-Ghifari telah melayangkan somasi terhadap setidaknya 2 akun media sosial yang mencuitkan ujaran kasar tentang sang ibunda Umi Pipik. Langkah tersebut bukan hanya sekedar reaksi emosional, melainkan bukti nyata dari dedikasi dan tanggung jawab seorang anak yang kini mengemban peran sebagai kepala keluarga. Abizar yang kehilangan sosok ayah sejak usia muda merasa bahwa melindungi sang ibu adalah kewajiban utama yang harus ia tunaikan. Ini adalah sebuah bakti saya pribadi kepada ibu saya. Di hari ulang tahun saya hari ini, saya menghadiahi sebuah bakti saya sendiri kepada ibu, kepada Umi, dikarenakan hal yang sedang kita tanggapi ini menurut saya ini sudah berlebihan, sudah melewati batas, dan saya akan membawa ke jalur hukum. Dan ini bisa menjadi peringatan juga untuk semua agar lebih berhati-hati dan bijaksana dalam bersosial media. Hari lahirnya Abi ini diberikan sebuah bakti, wujud bakti seorang anak kepada ibundanya. Dia akan memperjuangkan hak-hak keluarga
Jadi malam ini kami akan secara resmi melakukan somasi peringatan keras kepada beberapa netizen yang membuat komentar-komentar yang sudah berlebihan dan diduga bermuatan penghinaan. Jadi yang akan kami somasi itu pertama akun atas nama Yogi Natakusuma. Yogi Natasukma. Itu sangat jelas di komentarnya menyampaikan bahwa Umi Pipik adalah ibu yang goblok ternyata. Konteksnya ini adalah ketika Abi waktu itu dalam rangka Itu lagi podcast. Oke. Ya. Dalam podcast ditanya mengenai ijazah yang nggak lulus SMA, dan kemudian dikomenlah oleh akun yang bernama Yogi Natasukma ini dengan komentar yang melukai perasaan seorang anak. Kalaulah Abi ini bukanlah anak yang berbakti pada orang tua, tidak akan mungkin bisa sukses saat ini. Dan kemudian akun ini kami secara resmi peringatkan untuk segera bertemu, menghubungi tim kuasa hukum atau melalui manajer. Kami beri waktu 2 kali 24 jam. Apabila dalam waktu 2 kali 24 jam yang bersangkutan tidak menghadap, maka kami akan teruskan ke proses hukum untuk laporan polisian. Ini adalah hak seorang warga negara yang mana ketika haknya dilanggar kemudian masuk ke ranah kriminal, maka ada hak juga untuk bisa melaporkan, sehingga negara nanti berperan melalui aparat penegak hukum untuk memproses laporan tersebut. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.